Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Adelia dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan etika dalam percakapan. Percakapan merupakan unsur penting dalam hubungan sesama manusia. Nilai suatu percakapan akan memengaruhi suasana dan kelanjutan dari suatu hubungan. Dalam menciptakan suatu percakapan yang menyenangkan, diperlukan seni tersendiri, dan hal ini pun memerlukan etika tersendiri. Etika tersebut yaitu 1. Communication field yang terdiri dari facial expression, body position, good, clear voice. Yang kedua, sikap pokok yang harus dimiliki pada saat berbicara, yang terdiri dari mutual respect, saling menghargai. Speak up, berbicara dengan tenang dan jelas. Careful listening, mendengar dengan sungguh-sungguh. Communication ability, kemampuan berkomunikasi. Positive thinking, berpikir positif. Nomor 2, jelaskan etika percakapan dalam media sosial. Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno, ataupun sara. Jangan memposting artikel atau status yang bohong. Jangan mengcopy-paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Nomor 3, jelaskan tentang kode etika menerima telepon. Kode etika menerima telepon dengan baik, yaitu gunakan suara yang alami, tidak dibuat-buat, dan tidak dilebih-lebihkan. Sertakan suara Anda dengan senyuman dan rasa ingin menolong. Gunakan kata atau kalimat yang dapat menarik perhatian selama 3 kali dalam percakapan. Nomor 4, jelaskan skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan sosial. Yang pertama, empati. Empati adalah baik proses intelektual dan emosional yang membuatnya lebih mudah untuk memahami dan membantu orang memecahkan masalah mereka. Kedua, batas set. Selain menjadi perhatian, seorang pekerja sosial juga harus menjaga batas-batas yang ditetapkan dan menerima apa yang Anda dapat dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan batas kapasitas. Ketiga, aktif mendengarkan. Dengarkan baik-baik, mengajukan pertanyaan, dan mempertahankan kemampuan untuk transmisi lisan informasi sangat penting untuk konseling pekerjaan sosial. Yang keempat, berwawasan sosial. Selain menerima dan bahasa pengolahan informasi, pekerja sosial
harus bahasa tubuh. Isyarat-isyarat sosial mempengaruhi pola, budaya, dan perilaku sensitif. Kelima, kesadaran diri. Para pekerja sosial sering menerima dari klien, supervisor, dan sumber umpan balik kinerja, tetapi tidak dapat menggantikan kesadaran diri. Evaluasi yang benar dari kinerja mereka sendiri dan untuk memperbaikinya, sementara kritik dan pujian juga cukup efektif mengingat pekerjaan adalah keterampilan yang sangat berharga. Keenam, organisasi. Ketujuh, koordinasi. Kedelapan, meyakinkan. 9, kerjasama. Dan 10, santai dan berkompromi. Nomor 5, berikan beberapa contoh yang tergolong profesi pekerja sosial. Contoh yang tergolong profesi pekerja sosial yaitu psikiatri, kemiliteran, medical and kesehatan, rumah sakit, dan pekerja sosial perawatan, dan lain-lain. Nomor 6. Jelaskan 2 model komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi kantor verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Yang kedua, komunikasi kantor non-verbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nomor 7. Apa saja yang perlu diperhatikan saat jamuan makan? Yang pertama, tunggu hingga tuan rumah mempersilahkan makan. Kedua, makan tanpa bersuara. Ketiga, kunyah makanan dengan mulut yang tertutup. 4. Tutup mulut dengan serbet saat batuk ataupun bersin. 5. Tidak memainkan peralatan makan. Nomor 6. Jangan meniup sup atau makanan yang masih panas. Lebih baik aduk-aduk sup sebentar hingga uap panas menghilang. 7. Minta izin kepada tuan rumah saat akan meninggalkan meja makan. 8. Tidak menerima telepon ataupun memperbaiki riasan saat berada di meja makan. 9. Jangan mengambil atau meminta makanan dari piring orang lain. 10. Habiskan makanan di dalam mulut sebelum minum. 11. Usahakan untuk tidak menambahkan bumbu seperti garam atau lada ke dalam makanan karena dianggap menghina chef. 12. Anda bisa menyisakan sedikit makanan jika tidak ingin atau tidak bisa menghabiskannya. 13. Jangan lupa untuk mengatakan kata tolong dan terima kasih setiap Anda meminta bantuan. Nomor 8. Sebutkan alat-alat apa saja yang digunakan dalam jamuan makanan. Dalam jamuan makan. Yang pertama, spon.
Jenis spoon dalam table manner antara lain sebagai berikut: soup spoon, dinner spoon, dessert spoon, coffee or tea spoon. Yang kedua, fork. Garpu yang digunakan dalam table manner ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: dinner fork, dessert fork, stick fork, fish fork. Yang ketiga, cutlery, pisau potong, terbagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut: dinner knife, stick knife, butter knife. Keempat, chinaware. Kelima, napkin. Keenam, gelas. Gelas terbagi atas dua, yaitu yang pertama, gelas yang bertangkai atau stem glass. Yang terdiri dari water goblet, red wine glass, white wine glass, saucer, champagne glass, tulip champagne glass, cocktail glass, milkshake glass, sour glass, cardinal glass. Yang kedua, gelas yang tidak bertangkai atau unstem glass, terdiri dari beer mug, juice glass, highball glass, punch glass, iced tea glass, shot glass, cooling glass. Baik, itulah tadi dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.